Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Mutia Arminta dengan NIM 124020032. Di video ini, saya akan memenuhi tugas administrasi dan supervisi pendidikan yang diampuh oleh Bunda Dr. Misdah, MPD. Check it out! Soal yang pertama, yaitu jelaskan oleh saudara 4 prinsip dalam pelaksanaan supervisi dengan memberikan contoh. Nah, jadi supervisi pendidikan memainkan peran krusial dalam peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan melalui pendekatan yang terencana, tersusun, sistematis, serta berkelanjutan. Supervisi mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran secara signifikan. Nah, fokus utamanya yaitu pada pembinaan, bimbingan, serta pengembangan kompetensi profesional guru dan staf sekolah lainnya. Di mana guru itu memperoleh arahan, umpan balik konstruktif, dan rekomendasi perbaikan yang tepat sasaran melalui supervisi efektif ini. Supervisor seperti pengawas sekolah dan kepala sekolah bertindak sebagai mitra strategis dalam mengenali kekuatan serta kelemahan pengajaran. Pendekatan kolaboratif sangat membantu mengatasi berbagai kendala pembelajaran dengan solusi praktis dan inovatif. Nah, sebagai seorang supervisor, harus memahami prinsip-prinsip maupun asas-asas supervisi pendidikan untuk dapat digunakan sebagai landasan melaksanakan supervisi guna untuk mencapai suatu kesuksesan. Nah, adapun beberapa prinsip-prinsip supervisi. Yang pertama, prinsip ilmiah. Nah, di mana supervisi harus dilakukan secara berencana, teratur, serta berkelanjutan. Jadi, supervisi harus direncanakan terlebih dahulu, dan supervisi yang dilakukan berdasarkan data dan fakta apa adanya melalui observasi ataupun pengamatan di lingkungan sekitar. Nah, supervisi hendaknya menggunakan instrumen atau angket atau pedoman observasi. Sebagai contoh, supervisor harus menyusun jadwal observasi kelas selama 1 semester dan menganalisis data hasil pengamatan untuk mengevaluasi proses belajar mengajar. Nah, yang kedua yaitu prinsip demokratis, di mana dalam pelaksanaan ini supervisi hendak menjunjung tinggi asas musyawarah dalam pengambilan keputusan sehingga segala hambatan dan permasalahan dapat diatasi. Nah, di prinsip demokratis ini, supervisor tidak boleh bertindak egois, menyebabkan guru merasa terbebani dengan pelaksanaan kegiatan supervisi tersebut. Nah, demokratis yang dimaksudkan untuk menjunjung harkat dan martabat guru. Contohnya, supervisor mengadakan diskusi pra-observasi dengan guru untuk mendengar aspirasi mereka sebelum melakukan pengawasan di kelas. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kooperatif atau prinsip kerjasama. Nah, di mana dalam prinsip ini, supervisi hendaknya saling berbagi pengalaman, berbagi ide, memberi dorongan menstimulasi guru, sehingga mereka merasa tumbuh bersama dengan terbangun kerjasama antara supervisor dan pihak sekolah. Sehingga hal tersebut akan menciptakan situasi belajar mengajar yang baik. Sebagai contoh,
Supervisor melibatkan guru dalam merancang rencana tindak lanjut pasca supervisi, sehingga tercipta komitmen bersama untuk peningkatan kinerja. Prinsip yang keempat, yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Di mana prinsip ini itu membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif menciptakan suasana di dalam kelas agar setiap orang atau setiap murid itu merasa aman dan dapat menggunakan potensinya. Sebagai contoh, supervisor memberikan umpan balik yang menyoroti kekuatan guru dan saran inovatif untuk mengatasi kelemahan dalam metode pengajaran. Soal nomor 2. Jelaskan oleh saudara fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor jika dikaitkan dengan efektivitas tujuan pendidikan. Nah, kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor memiliki peran sentral dalam memastikan efektivitas tujuan pendidikan, yaitu mencapai mutu pembelajaran, pengembangan karakter siswa, dan kesiapan kompetitif. Sedangkan fungsi administratifnya menciptakan fondasi operasional yang stabil, sementara fungsi supervisi mendorong peningkatan kualitas pengajaran secara berkelanjutan. Keduanya saling terintegrasi untuk menghasilkan output pendidikan yang optimal. Nah, kita masuk kepada yang pertama, fungsi administrator, di mana kepala sekolah bertanggung jawab atas perencanaan anggaran sekolah, pengelolaan personel guru dan staf, pengaturan sarana prasarana, serta koordinasi kurikulum dengan standar nasional. Kaitannya dengan efektivitas tujuan pendidikan saat kepala sekolah mengalokasikan dana untuk laboratorium sains modern, sehingga siswa dapat praktik langsung dan mencapai penguasaan konsep STEM secara nyata. Tanpa manajemen administratif yang baik, proses pembelajaran terganggu oleh kekurangan fasilitas ataupun ketidakjelasan jadwal. Yang kedua, fungsi supervisor. Dalam peran supervisi, kepala sekolah merancang program pengawasan akademik, melakukan observasi kelas secara berkala, memberikan umpan balik individu kepada guru, serta memfasilitasi pelatihan pengembangan profesional bagi guru. Relevansinya dengan tujuan pendidikan yaitu peningkatan pedagogik guru. Misalnya melalui sesi pasca observasi, di mana kepala sekolah mendiskusikan strategi pengajaran interaktif untuk mata pelajaran agama Islam, sehingga siswa tidak hanya hafal, melainkan memahami nilai-nilai secara mendalam. Hal ini langsung mendukung pencapaian indikator keberhasilan sekolah. Poin C, kaitan dengan efektivitas tujuan pendidikan apa sih? Nah, jadi kombinasi kedua fungsi administrator dan supervisi menciptakan ekosistem sekolah yang holistik. Administrasi efisien menyediakan sumber daya, sementara supervisi memaksimalkan pemanfaatannya oleh guru. Contoh relevan, di mana kepala sekolah yang mengintegrasikan data administratif seperti absensi guru dengan hasil supervisi untuk program remedial, sehingga tingkat kelulusan siswa naik dan tujuan pendidikan nasional seperti karakter berakhlak mulia tercapai secara terukur. Soal nomor 3. Jelaskan oleh saudara hubungan antara monitoring dan evaluasi pendidikan sehingga perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan.
Monitoring dan evaluasi pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan siklik dengan perencanaan di seluruh 7 komponen sistem pendidikan nasional, yaitu tujuan pendidikan, peserta didik, pengelolaan, struktur waktu, isi pembelajaran, pendidik, serta alat dan fasilitas. Nah, monitoring berfungsi sebagai pengawasan proses secara berkelanjutan untuk mendeteksi penyimpangan dini, sementara evaluasi menilai efektivitas secara menyeluruh untuk menggunakan indikator kinerja, sehingga hasil keduanya menjadi masukan utama bagi perencanaan tahap berikutnya. Nah, hubungan ini menciptakan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Act yang memastikan pendekatan adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Nah, yang pertama yaitu tujuan dan prioritas, di mana perencanaan tujuan pendidikan nasional atau institusional dimulai dengan penetapan visi, misi, dan prioritas berdasar analisis kebutuhan masyarakat. Monitoring memantau sejauh mana tujuan tersebut dicapai selama pelaksanaan, sementara evaluasi mengukur relevansi dan pencapaiannya melalui indikator seperti tingkat kelulusan atau kepuasan stakeholder. Nah, hasil evaluasi ini menjadi dasar revisi perencanaan tujuan untuk periode berikutnya, menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan agar tujuan tetap adaptif terhadap perubahan sosial ekonomi. Yang kedua, peserta didik. Nah, perencanaan untuk peserta didik itu melibatkan pemetaan kebutuhan belajar, pendaftaran, dan program individualisasi. Monitoring dilakukan melalui observasi kehadiran, partisipasi, dan perkembangan secara real-time. Sedangkan evaluasi itu menggunakan teks formatif dan sumatif untuk menilai kemajuan. Nah, data ini memberi umpan balik untuk memperbaiki perencanaan seperti penyesuaian program, remedial, ataupun pengayaan, sehingga memastikan semua peserta didik mencapai kompetensi optimal. Yang ketiga yaitu pengelolaan atau manajemen. Nah, di mana perencanaan pengelolaan atau manajemen ini mencakup alokasi sumber daya, kebijakan sekolah, dan koordinasi antar unit. Nah, monitoring mengecek kepatuhan terhadap rencana melalui laporan rutin dan audit internal. Sementara evaluasi menilai efisiensi pengelolaan dengan metrik seperti rasio biaya manfaat. Temuan dari proses ini langsung memengaruhi perencanaan manajemen tahun depan, seperti restrukturisasi organisasi atau pelatihan kepala sekolah untuk meningkatkan akuntabilitas. Kemudian yang keempat yaitu struktur dan jadwal waktu. Nah, di mana perencanaan struktur waktu meliputi penjadwalan kurikulum tahunan, semesteran, maupun harian. Nah, monitoring memverifikasi kesesuaian jadwal aktual dengan rencana, mendeteksi keterlambatan atau overload, sedangkan evaluasi itu menganalisis dampaknya terhadap hasil belajar. Nah, hasilnya itu untuk merevisi perencanaan jadwal, misalnya menambah waktu untuk mata pelajaran lemah, seperti kurangnya jam pelajaran, terus menjaga keseimbangan antara beban belajar dan istirahat siswa. Yang kelima, itu isi atau materi pembelajaran.
Nah, perencanaan kurikulum menentukan standar isi berdasar kompetensi nasional maupun lokal. Monitoring mengamati implementasi materi di kelas, sementara evaluasi menilai relevansi dan pencapaian melalui asesmen hasil belajar. Data evaluasi ini menjadi input krusial untuk memperbarui perencanaan kurikulum seperti integrasi teknologi atau penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Yang keenam, yaitu perencanaan tenaga pendidik. Itu mencakup rekrutmen, pelatihan, dan distribusi guru. Nah, monitoring menilai kinerja mengajar melalui observasi, kelas, dan feedback dari siswa. Sedangkan evaluasi itu menggunakan portofolio dan sertifikasi kompetensi. Hasil proses ini memandu perencanaan pengembangan profesional seperti program sertifikasi ulang atau rotasi guru untuk mengatasi kekurangan kualitas pengajaran. Dan yang terakhir yaitu alat, fasilitasi, dan teknologi. Nah, perencanaan sumber daya ini melibatkan pengadaan buku, laboratorium, dan platform digital. Monitoring memeriksa utilasi dan kondisi fasilitas secara berkala. Dan sementara evaluasi itu mengukur kontribusinya terhadap prestasi belajar. Temuan ini digunakan untuk mengoptimalkan perencanaan anggaran, prioritas pengadaan baru, atau pemeliharaan, memastikan dukungan infrastruktur selaras dengan kebutuhan pendidikan. Nah, demikian pelajaran dan penjelasan singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan semoga ilmu ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun bahasa yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan follow.